gue ngerasa negara ini, pemerintahan ini dari dulu hebat sekali dalam nge-gaslight warganya gitu. Sekarang tuh narasi kayak aku bangga menjadi orang Indonesia tuh udah nggak kemakan sama sekali gitu. Kayak nangkep petir dalam botol gitu. Waktu itu mungkin kasus IKTP gitu, nambah. Kayak kita punya botol segini gitu, nambah satu petir gitu. Kapan itu meledak gitu kan sebenarnya yang seremnya di situ kan. Terus gue ngeliat juga di internet yang kayak demo di Roblox sekarang. Gue berapa kali ngeliat kayak obrolan dari teman-teman gue juga keponakannya ngobrol sama siapa di Roblox gitu di game. Di sini saling kenal semua, kayak hampir semua orang-orang dalamnya saling kenal gitu. Iya. Karena juga nggak terlalu besar jumlahnya. 2001 sebelumnya di mana, Bas? Di Bintaro terus. Bintaro sama bokap nyokap, nggak? Sempat sama bokap nyokap itu sampai tahun 2019 lah. Terus mulai move out, pindah sendiri. Pindah-pindah beberapa tempat dulu sampai akhirnya ada di sini. Itu sebelum ini pernah di sektor 2, pernah juga di apartemen seberang Bintaro Plaza. Oke. Ya sekitar sini lah ya. Sekitar sini. Kayak nyari yang masih dekat sama orang tua tapi masih Bintaro gitu, nggak terlalu jauh dari Jakarta juga. Makanya nyari yang ujung. Dan ini secara akses sih enak banget. Meskipun jalan masuknya sering ketemu papasan. Keluar sini langsung tol Jakarta, arah bandara juga ada gitu. Iya, ya sesuatu yang menyenangkan sih di Jakarta, tapi dapat keteduhan sama keheningan. Masih perbatasan gitu, jadi kayak dibilang Jakarta masih, tapi dibilang seheboh Jakarta juga udah enggak gitu, udah nggak terlalu. Kemarin gue ketemu Bu Sumarsi. Di mana? Di PHR. Oh, dia lagi ke PHR? Lagi acara sama Usman Hamid, dia kan bikin album terus dibuat vinilnya kan. Terus ketemu nggak sengaja, nggak janjian juga. Ketemu Ibu Sumarsi, Ibu ada di sini? Iya, saya sama Mas Usman gitu. Oh ya, dan agak unik juga ya dia di PHR. Iya, dia ada di situ dan gabung dengan teman-teman yang lain. Tapi gue penasaran sebenarnya dengan ibu itu, karena kenal lama sebenarnya. Dan gue lebih penasaran lagi, lo bisa bersinggungan dengan Ibu Sumarsi. Padahal kan secara usia ya, atau secara sejarah peristiwa itu terjadi kan, 98 tuh baru 4 tahunan ya. Iya. Artinya kan singgungannya sebenarnya nggak langsung ya. Tapi terus ketemu itu, tapi sebelum itu gue sih sebenarnya, lo percaya proses nggak dengan apa yang lo capai hari ini itu terjadi karena sesuatu yang lo siapkan atau lo buat secara berurutan di waktu yang sebelumnya gitu? Gue terpapar dengan apa yang dilakukan dengan Bu Sum dan Kamisan itu dari jauh-jauh hari gitu sebenarnya. Kayak dari umur berapa waktu itu? Berarti gue tuh harusnya pas SM 2000. Itu gue SMA awal kalau nggak salah, atau SMP akhir ya, gue lupa. Pertama kali gue ngeliat apa nih gitu, ada Kamisan. Berapa kali juga gue datang ke sana, beberapa kali membantu gitu. Oh iya, tapi nggak pernah ada Panestananya itu? Iya, tapi nggak pernah ada kayak interaksi yang langsung lebih dalam gitu sama Bu Sum. Sampai akhirnya kemarin pas ngerjain ini, suatu hari gue kepikiran ide tersebut, gue ngontak teman gue yang tanda kutip lebih deket lah gitu sama dia. Emang. Kenapa? Gak apa-apa, lanjut aja. Gak apa-apa. Ini gimana? Udah mulai, udah ngobrol aja. Santai aja. Jadi temen lo yang dekat atau secara intensitas ketemu dengan Bu Sum lebih? Gue minta tolong dia
menghubungkan, terus gue kasih tahu idenya ke dia, dia bilang Busum mau nih gitu. Nah baru setelah itu gue ngobrolnya lebih dalam gitu sama Bu Sumar sih. Sebelumnya kayak gue berpas-pasan aja, gue juga nggak yakin dia ingat gue gitu dari Kamisan yang keberapa gue salim gitu sama dia. Tapi kan tiap hari ya semua orang ketemu dia gitu. Terus apalagi kalau lagi ada kegiatan. Jadi gue nggak heran juga kalau dia nggak ingat gue gitu. Tapi dari era-era itu tuh gue udah udah berapa kali pas gue umur kuliah gue juga udah pernah ke Kamisan berapa kali. Setelah itu juga pas udah jadi musisi gue pernah tanda kutip jadi tamu atau membantu juga beberapa kali nyanyi gitu di Kamisan. Pernah juga kayak diajak orasi gitu di situ. Cuman dalam semua kegiatan itu tuh ya tiap kali ketemu Bu Sumar itu selewat aja gitu, salim aja. Baru sekarang ini yang kayak ngobrol gitu pada akhirnya. Yang emang bener-bener gue berbicara panjang gitu dengan dia kayak Bu, kalau kita bikin gini gimana gitu. Dan akhirnya kejadian. Lalu ke rumahnya? Gue ke rumahnya, gue rekam pakai HP. Pakai HP doang. Recordnya. Satu lagi pakai HP spare juga. Takut kayak udah ngobrol, udah ngomong minta tolong orang tua ngomong panjang lebar tiba-tiba nggak kerekam, lucu ya kayak pakai 2 HP deh. Gue takut dia kurang nyaman kalau dibawa ke tempat lain atau terlalu banyak equipment yang mungkin siapa tahu jadi barrier gitu ya antara ceritanya dan apa yang mau disampaikan gitu ya dengan alat-alatnya. Akhirnya dibikin seminimalis mungkin gitu. Si teman gue si Jali ini juga nanya, lalu ngerekamnya gimana ntar kalau dia udah oke gitu, pakai HP aja emang cukup bersih atau apa ya, itu udah urusan gue dan tim aja ntar belakang. Gimana cara bersihinnya setelahnya gimana, yang penting kita dapat dulu ceritanya gitu. Dan menurut gue ada beberapa bagian-bagian itu kan versi asli 20 menit ya. Ada beberapa bagian yang tanda kutip jadi lebih khidmat sebenarnya karena ada suara anak-anak lewat depan rumah gitu, manggil temannya main, ada suara azan tiba-tiba, ada orang jualan apa gitu lewat. Tapi beneran kayak walaupun yang keluar versinya 4,5 menit ya, cuman di arsip yang 20 menit ini menurut gue bener-bener kayak nge-capture lebih utuh ya, lebih utuh gitu keadaannya gimana segala macam. Jadinya kayak arsip aja gitu sih dibandingin kalau dibawa ke studio mungkin. Oke. Nah, gue sebenarnya penasaran dengan lo sampai ketemu titik itu. Apa yang membentuk lo di masa lalunya sehingga lo, kan nggak semua generasi di usia 30 gitu ya paham bahkan punya intensitas keinginan untuk mensupport itu. Apa tahapan-tahapan yang Bas lihat sebagai cara untuk menuju situ? Apakah keluarga kah ataukah pertemanan Baskar atau juga buku-buku yang dibaca mungkin? Gue merasa baru keluar dari bubble sosial dan ekonomi gue itu pas masuk kuliah sebenarnya sih. Gue SD-nya sekolah Kristen, SMP SMA-nya itu di Pangudi Luhur gitu, sekolah Katolik. Di Brawijaya sini? Iya, SMA PL Brawijaya. Terus habis itu pas gue kuliah itu gue masuk PTN gitu. Gue masuk UI. Dan akhirnya menurut gue lingkungannya jadi nggak homogen. Dari sekolah lo sebelumnya? Karena ketemu berbagai macam orang lah gitu, dari berbagai macam tempat. Ya tentu gue tahu ada hal-hal yang terjadi di luar bubble gue gitu dari zaman gue SMP SMA, tapi gue benar-benar belum pernah yang kayak ketemuan bersinggungannya tuh langsung gitu, bercakap-cakap dengan dari orang dari lingkungan sosial, ekonomi, politik yang lain tuh langsung. Dan gue baru ketemu itu di kuliah. Gue punya kesenangan gitu loh di momen itu yang kayak, oh ternyata dunia begini, maksudnya yang kayak gue seumur hidup ya tahunya dan lingkungan gue ya kebanyakan ya teman-teman gue dari sekolah Kristen atau Katolik. Gitu, dari sekolah-sekolah yang emang underbruderan, susteran, selalu kayak gitu kan, sekolah-sekolah Katolik. Kalau punya teman-teman dari sekolah-sekolah Muslim pun ya kayak ketemunya kayak di let's say di bimbel segala macam. Itu juga bubble sendiri kan. Datang dari keluarga yang cukup punya uang buat bisa ikut bimbel gitu misalnya. Cuman ya kebanyakan ya interaksinya gitu-gitu aja lah. Ketemu sama murid dari
Ini kucing gue agak cerewet kan, dia yaper. Si Miao, bukan? Ini si Abang, Babo ini. Abang. Sini aja. Abang gitu. Ikut ngobrol aja. Okay. Dia nggak suka kalau bukan jadi center of attention. Apa namanya? Ya, dan kebanyakan kalau ketemu orang pun dari sekolah-sekolah yang tanda kutip emang berkeliaran gitu, terkenal di Jakarta Selatan, SMA 70, SMA 6. Segala macam lah, sejauh-jauhnya SMA 8. Jadi gue bubble gue segitu doang. Pas gue melihat orang tuh beda-beda gitu pas kuliah. Gue ada semacam janji gitu ke diri gue sendiri. Ya udah, berarti gue pengen sekalian nyemplung nih, kayak semua yang gue lakukan, kegiatan gue pengen tujuannya tuh satu gitu, buat kenal orang lebih banyak dari berbagai macam lingkungan gitu. Semua kegiatan yang gue pilih juga arahnya ke situ. Iya, sini aja makanya. naik. Lewat dia. Dia emang gini. Nggak tahu nih on frame apa enggak. Jadi akhirnya di kuliah itu gue emang kayak waktu itu gue ikut kayak semacam apa sih sebutannya? Unit mahasiswa itu apa? Bukan UKM, UKM. UKM ya, emang UKM ya. UKM gue tuh gue ikut semacam kayak kajian aksi strategis gitu. Kegiatan-kegiatannya juga banyak yang berurusan dan bersinggungan dengan itu. Jadi dia jadi kenal banyak orang dari luar kampus juga akhirnya. Kayak pertama kali ngelihat ada yang namanya kontras gitu. Itu juga dari situ. Oh, ketika kuliah dapat. Ketika kuliah, terus kayak ketemu senior-senior yang emang ngebantu atau lagi magang di lingkungan itu juga jadi tahu gitu, jadi kenal. Dan apa namanya? Itu pertama kali gue ngerasa gue ngelihat sebuah masalah itu nggak cuma dari berita yang ada di koran atau di TV doang gitu. Tapi beneran kayak bisa ketemu orangnya. Lu mau ngobrol sama korbannya, gue bisa temuin gitu. Lu mau bantu korbannya langsung, ada nih gitu yang kayak emang jalan kaki dari Jawa Tengah ke sini buat ketemu kayak LBH segala macam, itu bagian dari aksinya gitu. Itu rasanya kayak dunia gue bukan runtuh ya, apa ya bahasanya, luntur gitu. Jadi di momen itu dunia gue kayak luntur gitu. Banyak banget hal yang gue apa namanya cuman lihat dari ya ada filter gitu sebelumnya. Enggak, itu sekarang filternya dimatiin gitu, ngeliatnya langsung. Dan luntur in a good way ya, maksudnya nggak cuman perihal itu doang. Cuman misalnya kayak gue datang dari keluarga yang emang didikannya itu didikan Kristen Katolik gitu segala macem, pasti punya bias banget dari gue kecil sampai gue gede ngelihat misalnya kayak tanda kutip waktu itu nyebutnya perang gitu, perang di Gaza. Kita ngelihatnya kayak ya udah Palestina Israel gitu, bahkan di momen itu nggak tahu kayak Hamas segala macam. Jadi kayak ada banyak banget kayak semacam filter yang udah dipasangin gitu sama media dan sama mungkin kayak nurture dari keluarga tuh luntur gitu. Itu nggak bisa dipakai lagi sekarang. Enggak, ternyata ini tuh levelnya tuh satu arah gitu, ini tuh genosida misalnya. Ternyata ini tuh tidak hitam putih yang ditulis di koran, ditulis di media segala macam. Itu ada banyak banget hal yang gue baru tahu. Dan awal mula kayaknya gue tanda kutip bukan into ya, tapi kayak merasa setidaknya ada satu bagian dari kemanusiaan hati gue yang emang gue harus selalu sediakan kompartemennya buat kemanusiaan tuh di situ gitu. Jadi tiap kali gue melakukan sesuatu, kalau misalnya ada tenaganya lebih buat bisa give back atau bantu orang, jalan gitu ke situ. Dengan cara apapun ya, nggak harus selalu sama caranya. Itu yang bikin gue terdorong kayak tadi gitu, kalau misalnya balik ke Bu Sumarsi dan mengerjakan track itu bareng Bu Sumarsi gitu. Kayak apa namanya, gue merasa ini cerita penting gitu punya dia. Kenapa nggak dikasih space aja buat dikasih tahu ke orang, biar ini jadi semacam gateway untuk orang-orang tahu kayak ada ini kejadian ini tuh ada segala macem. Dan apa namanya, gue di momen itu mikirnya kayak gue udah sering banget gitu
along the way dari dari terakhir kali gue ikut kamisan secara fisik sampai tanggal gue ngobrol itu memberikan ide itu sering diajak, cuman jadwalnya nabrak gitu. Karena ya you don't say gitu, hari Kamis tuh udah ya pasti Kamisan hari Kamis gitu kan. Tapi itu udah menuju weekend, biasanya kegiatan tuh udah mulai banyak ya. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu gitu, biasanya Senin juga. Jadi nggak setiap saat bisa ikut, dan mungkin juga nature-nya dari acara-acara seperti itu, kegiatan seperti itu, banyak yang emang mau nggak mau harus agak dadakan gitu, karena izin segala macem. Jadi seringkali pengen bantu partisipasi tapi nggak bisa gitu secara fisik. Nah, itu ruang yang lo berikan untuk bantuan karena lo punya sesuatu yang bisa lo akhirnya kayak gimana caranya gue tetap bisa bantu tapi dengan keterbatasan yang gue punya gitu, mungkin secara fisik gitu, secara waktu gue punya ruang ini. Iya. Nah, satu hal yang lain yang gue lihat, sesuatu yang menarik sih kalau kita ngomong soal yang diperjuangkan, itu kan sesuatu yang jauh sebelum Baskara sendiri sadar tentang politik ya. Terus bisa memahami apa yang diperjuangkan Bu Sum itu gimana? Dari bacaan, kalau bacaan kan lo bilang seringkali membuat sesuatu tuh nggak real gitu ya. Cuman ya hitam putih, padahal persoalan jauh lebih kaya atau lebih rumit bahkan. Kayaknya gue ngerasa kayak apa yang misalnya dia perjuangkan gitu, itu sesuatu yang cukup simpel, yang gue rasa semua orang yang punya empati pasti tersentuh gitu sama itu. Pasti di lubuk hatinya tuh ada keinginan untuk membantu. Karena gue rasa kayaknya kalau gue pribadi, gue ngeliatnya gue nggak perlu bener-bener udah jadi umur belasan tahun atau umur kuliah untuk ada di era itu buat bisa punya empati terhadap ceritanya Bu Sum. Itu sesuatu yang buat gue ya, apakah lu harus melihat kejadiannya untuk bisa empati sama sebuah sebuah pelanggaran hak gitu misalnya. Apakah lu harus melihat sebuah pembunuhan untuk bisa punya simpati atau empati sama sama korbannya gitu, atau sama keluarga korbannya? Enggak juga kan sebenarnya. Dan yang paling penting gue merasa kalau gue pribadi gitu, gue percaya kalau kita itu harus belajar dari belajar dari sejarah gitu loh. Kayak ini sesuatu yang tanda kutip kalau dilihat trennya mungkin banget bisa berulang dan akan terulang lagi gitu. Sesuatu yang nggak pernah juga secara gamblang diakuin gitu kesalahannya. Buat gue untuk melupakan itu tuh adalah sebuah hal yang berbahaya gitu. Kayak gimana caranya, gue mikir waktu itu kayak pendengar gue banyak yang muda, dan ini sesuatu yang penting mereka harus tahu gitu. Kayak dialihkan ya untuk ingatan ini ke generasi yang lebih muda. Ibaratnya kayak jangan sampai kayak ibarat beli mobil gitu ketipu kalau mobil ini pernah tabrakan sebenarnya. Kita jual rumah, kenapa bisa murah banget? Oh ternyata pernah ada kasus gitu, pernah ada kebanjiran ada sesuatu lah. Tapi transparansi itu perlu gitu kan, buat tahu bagaimana bersikap ke depannya biar tidak terulang lagi gitu. Apalagi menurut gue dalam bernegara gitu ya. Kayak ini serius dan seperti tidak dianggap serius gitu beberapa tahun terakhir, bahkan trennya kayak kesannya kadang-kadang digoreng, dibilang kayak ini mah isunya keluar kalau lagi mau ada pilpres doang gitu. Padahal orang nggak lihat bahwa tiap Kamis ada gitu, maksudnya enggak, lu cek aja dari belum ada pilpres yang ini dari kayak Kamisan yang keberapa ada gue kan, lu lihat tuh ada fotonya gitu, ada videonya, ada temen gue, ada teman-teman gue yang lain, ada musisi lain yang lu kenal juga gitu, dan itu udah dari dulu. Dan gue seneng juga kayak pas itu rilis banyak respon yang kayak ya mereka tuh totally clueless gitu sama Kamisan. Kawan-kawan pendengar gue yang muda gitu kayak, Kak, kenapa judulnya Kamis? Apakah ini kejadian di hari Kamis gitu kan kayak. Mereka nggak tahu. Tapi jadi tahu setelah itu gitu. Jadi kayak tiba-tiba ada yang beneran datang ke sana. Ada yang kayak, oh gue mau niatin mau datang gitu, udah jadwalin kapan. Jadi beneran kayak, oh ada toh yang namanya Munir gitu. Bahkan itu jadi kayak lobang untuk rabbit hole yang lebih dalam lagi gitu. Untuk orang tahu ya. Akhirnya jadi baca yang lain segala macam.
Jadi misi awal lo sebenarnya terwujud ya. Tadi kan memberi ruang untuk sesuatu yang lo nggak bisa hadir setiap saat, tapi lo punya karya gitu ya, yang kemudian membantu orang justru nggak hanya lo sendiri. Iya, dan gue rasa bisa lebih sustainable gitu bantuan gue. Bukan bantuan sih, gue juga bukan siapa-siapa. Sumbang sih gue lah untuk kaos bersama ini gitu. Karena akan ada setiap saat kan karya ini gitu, dibandingin kayak oke, gue harus hadir fisik terus gitu di situ. Yang gue gali yang sama waktu kuliah lo dulu deh. Banyak, gue ngajar juga di UMN, ngajar Ilkom juga. Dan keluhan mahasiswa itu mereka nggak bisa memberi waktu untuk hal-hal lain di luar perkuliahan. Karena menurut dia kuliah itu menuntut sehingga mereka mau aktivitas yang lain tuh kayaknya kurang deh waktunya. Nah lo waktu kuliah dulu gimana membagi waktunya sehingga punya satu sisi lo kuliah jalan tapi juga aktivitas-aktivitas non akademik yang tadi UKM tadi bisa jalan dan lo punya relasi yang cukup luas dengan hal-hal yang kemudian mempengaruhi dan tadi melunturkan filter-filter yang ada di pikiran sebelumnya. Gue yang pertama gue belum nggak tahu ya apakah budayanya sudah berubah apa tidak gitu secara kemahasiswaan sekarang sama zaman dulu. Cuman zaman dulu itu di saat gue pribadi udah di Depok gitu, udah di UI, udah gue nggak kemana-mana lagi kecuali wajib gitu. Gue akan menghabiskan satu hari gue di situ Depok sampai malam. Dan gue merasa Depok itu jauh banget gitu ya, maksudnya kayak apalagi sebagai warga Bintaro, gue jadi bener-bener yang kayak selalu berusaha apapun yang gue kerjakan yang di luar perkuliahan itu harus bisa gue kerjakan di daerah kampus atau di area kampus gitu. Karena nggak ada waktu, bener-bener kayak kata mahasiswa lu tadi gitu mas, kalau misalnya emang kayak dipaksa kegiatan itu jarak kayak 4 km aja dari kampus, itu nggak kejadian sebenarnya, nggak bakal kejadian. Gue memaksa semua kegiatan itu bisa dilakukan tuh radiusnya tuh dekat-dekat kampus semua. Kayak mau ketemu sama orang, bisa di kafe di kampus nggak gitu. Mau latihan gitu, studio paling mana yang paling dekat sama kampus gitu, nggak apa-apa deh jelek tapi latihan. Terjangkau gitu ya untuk jarak. Daripada habis kayak udah sama bolak-baliknya nambahnya 2,5 jam gitu kalau kita agak keluar dari Depok. Malah nggak kejadian gitu. Kayak hampir semua hal yang gue lakukan itu gue berusaha kayak lakukan di tempat tersebut gitu. Gue juga nggak tahu apakah semua kampus itu memperbolehkan mahasiswanya untuk berkegiatan lebih banyak gitu ya di area kampus. Tapi setidaknya di sekitaran kampus lah gitu. Dan gue sadar itu banget gitu, kayak semester 2 awal gitu yang kayak gue pengen banget ngelakuin banyak hal. Tapi waktunya nggak ada gitu, bener-bener waktunya nggak ada. Bukan waktunya nggak ada sih, kita hidup di Jabodetabek waktunya habis karena traffic. Ya, macet ya. Dan nggak mungkin gitu. Kalau misalnya kayak ngikutin kebutuhan orangnya maunya di sini, maunya di mana, segala macam kayak wah nggak bisa gitu. Semua kegiatannya harus di tempat yang sama dan itu yang gue dan kawan-kawan lakuin gitu sampai akhirnya bisa lahir FIS salah satunya. Itu nggak mungkin kalau misalnya kita tetap maksa kayak latihannya tetap harus di Jakarta Selatan atau ke arah lain lah atau bahkan di luar Margonda gitu, itu nggak mungkin kejadian karena virtually then we didn't have the time at all gitu, kita nggak ada waktunya sama sekali. Berapa kali gue ada kayak semacam pertanyaan kayak gitu dari pendengar, kayak gue pengen gini pengen gitu tapi gimana caranya ya kayaknya mau nggak mau lo emang harus narik kegiatan lo mendekat ke arah kampus deh kalau lo merasa nggak ada waktunya gitu. Kayak secara umum lo harus menarik kegiatan lo ke tempat di mana lo paling banyak habisin waktu gitu sebenarnya untuk bisa ngelakuin banyak hal. Itu banyak keluhan dari bahkan mahasiswa seni tuh kayak diisi di tempat lain yang gue denger ya, karena kampus kan sore dari kunci ditutup, aktivitasnya nggak lagi sepuas dulu orang bisa itu bahkan menginap. Gue tidak setuju sih dengan itu sebenarnya. Yang kayak gue merasa banyak banget hal yang gue pelajari di hidup gue itu, ini mungkin kalimatnya abang-abangan banget gitu ya kayak, tapi kayak gue merasa banyak banget hal yang gue petik di hidup atau masa perkuliahan gue itu setelah maghrib sebenarnya di daerah kampus. Di saat ketemu sama senior atau alumni yang udah kerja di mana nongkrong lagi, di saat kayak bisa duduk di area kampus tanpa punya constraint perihal tugas untuk
assignment 2-3 hari ke depan gitu karena udah selesai siangnya, sorenya. Bahkan gue denger pun di kampus gue sekarang udah lumayan strict gitu yang kayak jam segini udah nggak boleh apa. Ada kegiatan. Ya. Memang ada aja sih tanda kutip yang kayak ya kenakalan anak mudanya gitu loh kalau dibiarin sampai malam gitu. 1-2 hal yang cukup parah juga di kampus gua di era-era itu juga sempat gitu pernah kejadian. Tapi ini parah tanda kutip bukan parah dengan adanya korban atau apa gitu ya. Maksudnya kayak kenakalan yang constrain dia dan lingkungannya sendiri gitu. Cuman buat gue harusnya bagian itunya yang ditanggapi, bukan kayak oke, kita tutup kampusnya. Karena gue ngerasa kita itu saat ini krisis public sphere, Mas, kayak kita nggak punya public space yang cukup buat bisa jadi wadah ya warga saling ketemu aja gitu. Susah banget nyebut pakai gak usah 2 tangan deh, 1 tangan aja kayak berapa banyak tempat di Jabodetabek yang bisa kita datengin dan enjoy tanpa harus bayar. Iya, iya. Ada memang, tapi ya sebenarnya itu pasti tempat-tempat yang tidak diperuntukkan sebenarnya emang buat publik aja gitu. Sedangkan kalau kita di luar, public park aja tuh banyak banget gitu. Nggak perlu yang gede, tapi yang kecil jarak berapa meter antar berapa komplek pasti ada gitu. Di sini itu nggak ada. Tiap kali harus keluar cari entertainment pun most of the time kita perlu bayar gitu untuk mendapatkan entertainment di sini. Sulit banget kayaknya kita cuman bawa sesuatu aja yang kita punya dari rumah dan ada tempat yang bisa menampung itu tanpa kita harus bayar gitu. Di sini kalau nggak restoran ya mall, ya pusat perbelanjaan segala macam. Gue nggak ngerti apakah kayak itu sebenarnya terjadi secara sistematis apa enggak gitu. Apakah sebenarnya pelan-pelan itu digerus dari zaman dulu? Kita nggak pernah tahu. Tapi gue rasa public sphere itu sekarang nggak ada. Jadi kayak dulu itu rasanya ruang aman kami itu di kampus gitu. Karena kampus itu menerima kami bahkan mau tidur sampai joprak sampai kuliah besoknya. Sampai kuliah besoknya juga diterima gitu. Bahkan kalau misalnya ada kenakalan-kenakalan yang tidak seharusnya dilakukan, misalnya ada alkohol gitu di situ. Dibina dengan baik gitu sama dekanat sama fakultas yang kayak bukan kayak dilepas gitu aja ke aparat segala macam, enggak gitu. Cuman diberi pengertian kenapa ini nggak baik. Kenapa kayak lo melakukan ini baiknya itu di rumah atau di tempat yang tidak di institusi pendidikan gitu. Tapi ada argumen yang kuat dan diajarin argumen gitu di situ. Gue dengar sekarang udah sangat minim. Kemarin gue ngobrol sama salah satu teman ngobrol gue sih, Oki namanya. Dia psikolog sosial. Dia juga salah satu menyoroti mental health atau isu kesehatan mental itu salah satu penyumbangnya atau stresornya adalah tidak ada ruang-ruang yang membuat orang bisa ketemu, bisa rileks. Dan itu sebenarnya tugas negara atau setidaknya pemerintah lah yang memberikan kesempatan publik bisa bertemu, bisa berinteraksi. Sehingga ketika dia punya masalah atau punya apa, ada tempat tuh dia bisa berinteraksi dan menemukan ya tidak solusinya tetapi dia bisa merilis di situ. Iya, yang penting ada rilis kan. Dan itu masuk akal gitu. Kayak sekarang kalau tanda kutip dibilang public sphere-nya itu bentuknya adalah media sosial. Kita semua tahu seberapa buasnya orang asing di media sosial gitu kan. Interaksinya tidak seluas itu dan resikonya tuh juga banyak gitu. Ya lucu aja kalau dipikir-pikir bahwa ujung-ujungnya bahkan dalam konteks yang udah sekecil mental health perseorangan aja itu kesalahannya tuh sistematis gitu dari negara. Karena banyak banget ternyata di sini yang kesalahannya tuh sistemik gitu kayak sistemik as in ini emang bukan salah warganya gitu, ini emang nggak difasilitasi segala macam. Kayak masyarakat atau warga dibiarkan bertarung sendiri-sendiri. Iya banget untuk gitu, sesuatu yang sekarang harusnya negara bisa memfasilitasi. Gue baca berita belum lama ini yang kayak gue lupa satuannya apa, tapi diwajibkan punya ibu asuh gitu, yang harus disisihkan berapa puluh ribu per bulan buat ibu asuhnya, buat belajar kayak menumbuhkan empati. Kayak itu bukan santunan-santunan seperti itu harusnya tugas negara gitu ya. Cuman kenapa kayak harus ini anggotanya yang disuruh nyisihin 50.000 sebulan dari gajinya buat untuk ibu orang asuh gitu. Ya.
bahkan bukan cuma dilepas untuk bertarung sendiri-sendiri, tapi bahkan di-encourage untuk kayak menyelesaikan masalah warga yang lain yang harusnya itu masalahnya pemerintah gitu. Gue ngerasa negara ini, pemerintahan ini dari dulu hebat sekali dalam nge-gaslight audiensnya gitu ya. Audiens apa namanya, warganya gitu. Yang kayak kali tiap kali ada masalah apa-apa, makanya coba dong anak muda, ya kenapa gue gitu. Kayak gue nggak dibayar untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Kayak kita semua punya kerjaan masing-masing, kerja di swasta, jadi jurnalis, jadi seniman, segala macem lah gitu. Yang dibayar dengan pajak untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah kalian. Kenapa jadi tanggung jawab kita lagi gitu? Terus kita bayar ini semua gunanya buat apa? Itu emang tugas kalian gitu harusnya. Tapi dinamika seperti itu seringkali terjadi gitu. Dan menurut gue ya memang sepantasnya kalau ada sesama warga yang membantu satu sama lain itu diberikan apresiasi ya. Cuman gue merasa juga ada kayak presiden buruk atau kebiasaan buruk juga di saat kayak ada warga yang melakukan sesuatu untuk membantu warga yang lain. Itu tuh dianggap solusinya gitu. Padahal itu bukan tanggung jawab dia sebagai jadi warga. Yang kayak coba dong bikin ini juga di tempat lain. Kagak, ini dia lagi pengen aja, itu bukan tanggung jawab dia kali, kayak jangan kasih pressure itu ke dia. Itu kesempatan pemerintahnya melepas tangan dari tanggung jawabnya. Iya, dan di-encourage juga sama pemerintahannya untuk didorong, dijorokin makin jauh ke situ, jadi masif. Terus jadinya lu ngapain gitu. Itu frustasi kita sama pemerintah sih. Iya. Seringkali melihat apa yang mereka perjuangkan tidak seperti yang kita bayangkan dalam sistem kenegaraan yang benar. Itu ngalamin sedihnya ketika 5 tahun gue tugas di istana. Ngelihat dengan mata kepala sendiri soal apa yang dikatakan seringkali nggak sesuai dengan apa yang kemudian mereka lakukan. Itu kan sedih ngeliatnya. Dan masyarakat nggak paham itu. Gue merasa generasi gue udah detach banget sama politik praktis gitu terutama ya. Sedih sebenarnya karena the only way untuk bikin kebijakan sebenarnya di situ kan. Maksudnya kalau tanpa ada perubahan sistem apapun yang mau nggak mau ya harus ya politik praktis gitu lah, politik untuk bikin kebijakan. Tapi kalian detach dengan itu semua? Udah detach banget sama itu. Udah detach banget sama udah banyak banget, bahkan nggak cuma itu aja menurut gue pribadi, tapi ada banyak sekali value yang sangat dipegang teguh oleh generasi-generasi di atas kami yang sekarang udah kami buang aja gitu maksudnya. Apa misalnya? Salah satu yang paling ketara menurut gue adalah nationality gitu. Misalnya sekarang gitu sesuatu yang bisa gampang banget dilihat gitu di internet. Sekarang tuh narasi kayak aku bangga menjadi orang Indonesia tuh udah nggak kemakan sama sekali gitu. Udah ada banyak jargon atau kalimat yang cuma di Kalimantan doang kami bisa baca terus kayak gitu ngelihat kayak ini yang nulis umur segini nih gitu kayak karena udah nggak mungkin ada generasi yang muda nulis itu gitu. Tentu gue berbicara ini dalam sudut pandang gue sebagai anggota bubble sosial gue gitu ya. Cuman gue melihat bahwa bubble ini membesar terus gitu. Dan salah satunya itu kayak gue ngerasa at this point, dan ini fenomena yang gue ngeliat di internet nggak cuma di Indonesia aja, tapi orang tuh juga udah nggak terlalu nge-value nationality-nya mereka sekarang. Karena kayaknya di mana-mana orang detach sama politik, right wing juga sekarang di mana-mana lagi naik kan, lagi tumbuh. Setelah era pandemi gue ngeliat yang kayak ada kekecewaan orang, ngerasa kayak oh negara gue gagal menanggapi ini semua. Ayo kita balik ke old fashion way gitu. Tapi rasismenya segala macam dibawa juga gitu. Jadi ada kekecewaan itu. Bahkan kayak kita kan gua sih tumbuh besar sering banget melihat gitu, entah dari terms and condition, dari sebuah kegiatan, sebuah aplikasi, sebuah media, atau ke bagaimana di saat gue harus melakukan sesuatu pasti ada tulisan yang kayak dilarang menyinggung atau mengungkit sara gitu, suku, agama, ras antar golongan melalui cara yang sensitif atau apa segala macam. Tapi satu kesatuan itu aja tuh udah mulai kayak bukan tidak diindahkan ya, tapi kayak nggak dianggap sensitif in a good way lah gitu menurut gue sama generasi yang muda ini, yang kayak mungkin karena sebenarnya secara nggak langsung ada efeknya gitu ya di saat kayak pemerintahan semua tempat itu mendorong warganya buat figure out themselves gitu. Lu urus sendiri aja deh hidup lu.
jadinya individualitas tersebut muncul gitu, bahkan sampai di level yang bentuknya tuh udah identitas diri yang kayak udah banyak banget gue ngerasa sekarang udah detach, udah nggak cuman sama nationality-nya gitu, bahkan sampai segala macam hal value dia gitu, yang dulu kan jargon Sarah ini kan gue tumbuh besar tuh itu sesuatu yang tiap kali bikin apa gitu, pas lagi kerja di agensi juga kayak ini jangan disentuh ya, ini jangan disentuh gitu. Sekarang tuh udah di level yang kayak ya kita emang udah nggak mungkin nyentuh karena udah nggak penting itu buat kita gitu. Kayak gue ya gue gitu, nggak ada yang peduli sama gue, negara nggak peduli sama gue. Dan kayak itu prevalent banget gitu gue rasa beberapa tahun terakhir ini. Dan gue ngerasa waktu era setidaknya 2009 2010 ketika ketidaksukaan warga pada negara sebagai penyelenggara sistem yang harusnya baik, waktu itu kasus korupsi Gayus ya kalau masih ingat ya, itu ada mural masif sekali pas waktu itu gue tugas di Jogja. Itu satu kata yang menurut gue kuat banget dan itu mencerminkan mungkin efeknya ke belakang menjadi sangat individualis orang-orang. Teruslah bekerja, jangan berharap pada negara. Itu banyak gue waktu itu ngeliat. Meskipun terus kemudian dihapus-hapusin ya sama aparat ya. Nah itu mungkin juga nggak tahu. Gue ngerasa apa yang terjadi sekarang itu rangkaian dari yang lama sebelumnya terjadi. Nah individualisme orang-orang sekarang yang harusnya kan persoalan sebenarnya sama, tapi karena nggak pernah kumpul akhirnya menyelesaikan persoalan sendiri-sendiri. Dan negara yang harusnya mengengineer untuk mengelola itu atau merekayasa itu menjadi sebuah kebijakan yang dinikmati sama-sama ternyata nggak terjadi. Nggak terjadi, iya. Ini bukan sesuatu yang baru kejadian 2 tahun 3 tahun ini gitu mas, menurut gue. Kayak kekecewaan ini dari gue masih umur kuliah itu udah ada gitu, udah kuat. Dari sebelum itu melihat orang tua gue pun mengeluhkan sesuatu gitu di saat nonton TV juga udah ada gitu. Cuman gue ngerasa kayak time is ticking gitu sekarang. Ada ya, kayak nangkep petir dalam botol gitu. Kayak waktu itu mungkin kasus IKTP gitu, nambah. Kayak kita punya botol segini gitu, nambah satu petir gitu. Semua. Kapan itu meledak gitu kan sebenarnya, yang seremnya di situ kan. Karena gue percaya bahkan tanpa dalam keadaan, kan banyak banget yang bilang ngomentarin kayak berbagai macam hal yang terjadi belakangan ini, oh ini sampai rakyat yang emang bener-bener menengah ke bawah itu perutnya terdampak, nggak bakal ada perubahan gitu. Mereka harus ikut turun dulu biar ada perubahan gitu. Cuman gue percaya manusia itu ada batas, ada batas marahnya gitu loh. We keep testing something gitu ke makhluk hidup, dia akan fight back. Gue pribadi gitu ngelihat apa yang kejadian bahkan sampai tadi malam gitu, sampai malam sebelum ini di shoot, orang tuh ada batas marahnya gitu, dan takutnya kayak meledaknya tuh dengan cara yang tidak diinginkan, atau kayak ya kita tentu semuanya nggak ada lah yang mau kayak perubahan tuh harus dengan mau nggak mau lewat jalan karena jalur yang benar itu tidak didengarkan gitu. Tapi buat gue itu mungkin banget gitu, possible banget, karena sampai seberapa lama orang bisa dites gitu amarahnya. Dan ini berkali-kali dibilang kayak oh enggak, sebenarnya kita nggak masalah gitu dengan kritik, dengan protes, asal damai gitu. Itu aja menurut gue udah sebuah kalimat yang salah ya. Kayak buat gue bukan hak kita buat nyuruh orang kalau lagi marah gitu, coba lalu marah tapi dengan cara yang sopan gitu. Ya enggak ya, dia marah dan ada alasan kenapa dia marahnya nggak sopan. Karena ya udah pernah melakukan hal lain gitu tapi nggak didengerin. Itu aja udah salah. Akhirnya dilakukan nih dengan cara yang sangat damai. Menurut gue camping loh bentuknya sekarang. Di depan gerbang Pancasila gitu. Masih diangkut, masih diusir gitu. Jadi jadi lu perlu sedamai apa buat bisa didengerin gitu. Itu bahkan nggak ada audio, cuman maksudnya mereka camping di situ. Mereka ngelakuin hal apa yang mereka lakuin tuh di situ sendiri gitu. Cuman mau ngasih pressure bahwa ada warga di situ yang melihat apa yang terjadi ke negara gitu loh. Menurut gue secara poetik itu salah satunya yang sebenarnya diperlihatkan. Ada banner segala macam, cuman ya udah.
nggak ada bunyian yang terlalu berisik, nggak ada apa. Dan buat gue fun dilihatnya bahkan kan. Itu pun diangkut. Itu pun diangkut gitu, itu pun kena represi gitu. Jadi lu perlu sedamai apa? Dicetak bannernya dari sisi aparat yang kayak mohon membubarkan diri ya segala macam. Ya, terus gimana? Terus lu perlu warga ngapain gitu, cium kakinya aparat kah satu-satu, cium kaki pejabat satu-satu gitu biar bisa diterima protesnya. Nggak fair gitu buat gue, buat warga sekarang. Dan kemarahan itu menumpuk gitu, gue ngerasa Mas. Apalagi kalau gue yang ngerasanya, generasi makin muda itu referensinya di internet itu makin luas, makin banyak. Mereka melihat bahwa di Turki bisa kayak gini, di Serbia bisa kayak gini. Apa yang terjadi di Hong Kong kemarin selama berapa tahun gitu. Korsel terakhir juga. Korsel, yang buat gue pribadi kalau misalnya nggak ada COVID, Hong Kong itu menang kemarin. Oh, yang masa-masa. Iya, mau nggak mau mereka harus lockdown kan, karena ada COVID gitu. Cuman mereka bisa build up pressure bertahun-tahun dan nggak berhenti gitu, bahkan evolving terus bentuknya. Dan itu sesuatu yang mungkin ya tanda kutip ya privilege yang muda gitu, karena dilahirkan lebih savvy terhadap berbagai gadget dan internet, jadi mereka punya referensi lebih banyak. Referensinya lebih banyak, kemarahannya lebih gampang dipantik gitu menurut gue. Itu mungkin berhubungan juga kenapa dibilang kayak Gen Z ini demand-nya banyak sekali di lingkungan pekerjaan. Itu bukan demand-nya banyak, cuman mereka sadar aja menurut gue sama apa yang seharusnya jadi demand. Tapi generasi yang lama sudah terbiasa aja kayak, oh ya emang dari dulu gue kerja kayak gini kok. Kayak dulu juga bos gue giniin gue dan gue giniin bawahan gue gitu. Buat gue harusnya kita bersyukur kita ketemu generasi yang demanding gitu ya. Berani mimpi lebih tinggi dibandingkan apa yang udah ada gitu. Kayak mereka nggak settle dengan kalimat oh dari dulu dunia emang kayak gini gitu. Ya terus lu nggak mau mimpi untuk bikin lebih baik gitu. Dan daya juangnya tinggi banget menurut gue. Kalau mereka percaya mau melakukan sesuatu. Ya, yang gue khawatirkan tadi lo yang ibaratkan poetik banget, menyimpan petir dalam botol. Ketika botolnya itu terbuka atau tersenggol dan pecah, petir itu bisa menyambar kemana-mana dan kita nggak bisa tahu. Dan kita nggak bisa tahu dampaknya. Yang kedua, Bas, lo gue lihat sebagai juru bicara generasi. Gue personally ngelihat ya, karena apa yang lo suarakan itu relate dengan apa yang orang mau suarakan tapi nggak punya kesempatannya atau nggak punya apa produknya lah atau apa, tapi relate banget lalu dan tersuarakan ke orang-orang yang harusnya mendengar. Nah pertanyaan gue sebenarnya gimana cara lo bisa, kalau orang mau bicara kan dia biasanya banyak mendengar kan atau banyak membaca kah atau apa, untuk bisa berbicara seperti itu biasanya lo gimana Bas? Membaca kah atau kalau baca referensinya apa? Udah pasti kayak menurut gue tanpa kita mengkonsumsi banyak media kita nggak bisa juga menciptakan ya medium yang baik gitu. Ya dengar, baca, semuanya yang emang gue rasa pick my interest pasti lo terlibat di situ. Gue terlibat di situ, gue lakukan. Bahkan kadang-kadang untuk hal-hal yang kayak nggak ada juntrungannya gitu sama gue gitu. Gue kadang-kadang gue karena ada interest di situ. Iya, cuma sedikit aja interest di situ. Gue sekarang sedang kayak membiasakan udah beberapa tahun ini jalan untuk tidak misalnya membuka atau menonton video format pendek vertikal terlalu panjang, terlalu lama gitu dalam satu waktu. Entah bentuknya TikTok atau YouTube Shorts atau Instagram Reels gitu. Karena gue takut gue lama-lama terbiasa punya attention span yang rendah gitu. Tapi gue tahu juga kayak mungkin gak setiap saat gue punya waktunya buat baca buku. Akhirnya banyak banget hal gitu. Bahkan yang kayak gue nggak tahu ada kejadian ini, ada berita apa kayak oh jadi lagi ada ginian gitu, misalnya di Spanyol lagi ada ginian, di Ekuador segala macam. Tapi ada video esainya gitu yang 1 jam 30 menit, 38 menit. Walaupun tidak semenarik kalau gue nonton videonya, minimal kalau gue denger itu gue bisa sambi gitu. Dan gue belajar banyak tuh sekarang, medium utama gue yang gue konsumsi itu video esai. Video esai? Kayak langganan atau lo cari aja itu? Di YouTube banyak banget dan gratis. Kayak gue ngerasa YouTube ini asdos nomor 1 lah sekarang. Asdos nomor 1. Kayak kan sekarang trennya bergeser kan. Search engine nomor 1 yang dipakai anak muda sekarang itu TikTok bahkan. TikTok ya sekarang. Google udah nggak kepake dan ada argumen juga kalau Google udah mulai obsolete karena sebenarnya banyak informasi itu
ada di balik sebuah forum seperti Reddit, seperti TikTok, sedangkan Google itu nggak facilitate mereka masuk untuk ya langsung nge-search-nya di situ gitu. Tapi buat gue, andai kan memang kayak lu sudah tidak terbiasa lagi mengkonsumsi informasi dalam bentuk teks gitu, pengennya video, cobalah caranya di YouTube, jangan di TikTok gitu. yang essay tadi yang panjang. Karena formatnya lebih panjang dan menurut gue lebih komprehensif gitu dalam menjelaskan sesuatu. Dan walaupun ya pasti beda pendalamannya dengan kayak kita berusaha mendalami sebuah topik dalam bentuk episode podcast 5 episode, 6 episode gitu ya. Tapi minimal kayak lo tahu sebuah topik dan itu bisa jadi gateway gitu untuk jadi sesuatu yang lebih jauh. Dan gue membiasakan itu. Yang menariknya sekarang tuh video SIS tuh banyak yang muda, Mas. Oh, dan cara ngomongnya bagus banget gitu. Kayak sekarang tuh niche-nya di YouTube tuh banyak banget gitu loh. Misalnya kayak politik, video essay politik ada. Video essay politik tapi formatnya komedi ada. Video essay politik tapi formatnya komedi dan bentuknya badut ada gitu. Niche itu tuh ada gitu. Dan apa namanya, gue selalu mempelajari bagaimana cara mereka berbicara ke audiens yang beda-beda itu. Kayak apa bedanya, let's say si YouTuber A ngomongin kenapa Trump bisa menang, sama YouTuber B ngomongin kenapa Trump bisa menang gitu. Kadang-kadang gue nonton bahkan YouTuber yang pro sama Trump gitu. Pembelaan dia apa, kenapa ya Kamala Harris bisa kalah gitu. Jadi gue berusaha mencoba mengerti perspektifnya orang-orang yang mendukung Trump juga. Dan gue selalu kayak melatih diri gue untuk belajar bisa punya perspektif audiens yang beda-beda. Dan kadang-kadang mungkin orang-orang yang gue tuh bahkan kesel kalau mereka dengar lagu gue gitu. Tapi gue harus tahu gitu, kayak tanda kutip frameworknya tuh kepalanya gimana. Jadi mungkin suatu saat pas gue bener sesuatu, ya gue tahu backdoornya gimana gitu buat bisa berbicara sama orang-orang kayak mereka. Dan gue senang sekali kayak ngulik strukturnya, formatnya gimana gitu. Yang kayak kenapa YouTuber yang ini nggak pernah lebih dari 8 menit ya kalau ngomong gitu. Kenapa kayak dia tuh selalu harus zoom in mukanya tiap kali kayak dia ngomong sesuatu gitu. Dan buat gue mereka ini prolific sekali gitu loh. Ya ini bener-bener buat gue kayak kalau ada semacam apa namanya anekdot atau jargon kayak TV is dead gitu ya, new medianya tuh sekarang isi di video itu tadi. Iya, bahkan bukan YouTube gitu, new media sekarang kayak orang perseorangan individu ini menggantikan satu channel TV gitu loh. Itu benar banget gitu. Dan mereka ya levelnya udah bahkan kadang-kadang di internet disebut udah pundit gitu ya. Karena satu video mereka tuh bisa shift perspektif dari kayak entire apa namanya audience base-nya mereka segala macam. Kita sendiri melihat di sini kan ada podcaster yang seperti itu gitu loh. Yang kayak apa namanya, oh udah masuk sini berarti emang ada yang kebakaran jenggot nih gitu. Cuman gimana yang di luar gitu. Dan gue berusaha banget kayak melihat terlepas dari formatnya ya, kosmetiknya, visualnya kayak gimana segala macam, itu juga penting. Tapi buat gue yang paling penting adalah pendekatannya dulu gitu. Dari komunikasi kayak gimana cara dia ngomong ke audiensnya yang middle banget, gimana cara dia ngomong ke audiens yang Republikan gitu. Ini perspektif anak komunikasi banget nih. karena buat gue itu sangat penting gitu kayak untuk mengetahui gue siapa, gue dilihat seperti apa sama audiens gue, dan gue gimana caranya informasi gue sampai gitu ke mereka. Yang selalu yang satu elemen yang gue buang adalah bagaimana gue melihat mereka gitu, karena itu ya obsolete aja. Apapun yang gue lihat tentang mereka tidak melihat diri mereka seperti itu gitu. Gue nggak pernah mau makin tua tuh jadi kayak orang yang kayak generasi lu mah apa, generasi gue kayak gitu. Gue harus selalu belajar sama yang lebih muda gitu. Gue merasa gue udah selesai belajar sama millennials misalnya. Gue sekarang lagi belajar sama yang lebih muda lagi. Ada yang lebih muda lagi gitu, kayak keponakan gue. Terus gue ngeliat juga di internet yang kayak demo di Roblox sekarang. Demo di Roblox. Iya, kayak apa namanya, ada kayak semacam fenomena gitu. Gue mulai melihat dan gue sedang memperhatikan yang kayak kenapa mereka kalau punya sosial media tuh nggak pernah ngepost apa-apa, cuman melihat aja apa yang dipost sama orang lain yang most of the time lebih tua gitu. Apakah sebegitunya Gen Alpha ini nge-value privasinya mereka dan orang tuanya gitu, kita nggak tahu.
Karena mungkin dari zaman yang mereka belum mau melakukan itu, mereka udah diekspos duluan sama orang tuanya yang milenial gitu. Era-era yang kita semua ngelihat kayak ada orang tua apa namanya sombongin bayinya gitu di internet. Jadi ada arah sebaliknya yang mereka dan ada arah sebaliknya jadinya yang kayak sekarang gue nggak mau. Sekarang gue nggak mau, dan mereka berinteraksi lebih banyak itu di game. Dan gue kira itu fenomena yang gue baru tahu nih, gue baru harus lihat gitu. Anak gue yang sering main game. Gue kira itu fenomena yang kecil sekali di satu dua lingkungan tertentu gitu. Cuman ternyata beberapa kawan-kawan di sini yang udah punya anak dan anaknya udah cukup umur buat main game, berinteraksi di game gitu. Gue berapa kali ngelihat kayak obrolan dari teman-teman gue juga, keponakannya ngobrol sama siapa di Roblox gitu, di game. Ketemu siapa juga di game gitu. Dan mereka lebih pintar dibandingin kita dulu pas generasi gue main game pas masih SD di warnet, di mana kita sering ketipu sama orang yang lebih tua dan tanda kutip agak predatory gitu loh, berbahaya gitu. Wah, ini ada orang tua berusaha punya akses ke anak-anak. Anak-anak ini sekarang beda, mereka bisa bedain orang tua sama enggak gitu. Cuman dari bahasanya doang. Karena mungkin udah second nature-nya mereka untuk bisa memahami bagaimana someone text gitu di secara digital. Tanpa harus dikatakan dia tahu. Tanpa harus dikasih tahu. Kakak tua ya gitu. Ada tuh kayak gitu-gitu di TikTok tuh, lucu banget. Kecerdasan gitu. Yang kita sendiri atau setidaknya gue kita perlu belajar bertahun-tahun kan. Kita sekarang bisa, tapi kita perlu belajar bertahun-tahun gitu. Bahkan mungkin nggak semua orang tahu. Kayak misalnya kemarin salah satu akun yang kena doxing tuh, yang orang sekarang udah jadi warga negara Denmark ya kalau nggak salah. Itu bahkan nggak semua sadar kalau dia tuh udah, ini tuh yang ngomong bukan dia dan dia udah kena hack gitu. Tapi ya, orang-orang mungkin yang emang bergelut di penulisan, jurnalistik segala macam, masih ada kayak ini nggak mungkin. Orang kayak dia tinggal di Denmark, masa mau bikin spasi pakai koma-koma 2 kali, itu bapak-bapak kabupaten banget gitu, katanya nggak mungkin. Tapi itu aja nggak semua orang sadar gitu. Mereka ini udah second nature. Dari ngomong doang gitu, yang kayak jangan main sama yang itu guys, yang itu udah tua gitu, pura-pura jadi anak kecil. Gitu, mereka udah bisa mengidentifikasi itu ya. Tadi kan video-video yang lo jadikan materi atau memperkaya perspektif. Kalau buku atau bacaan, apa Bas yang gue lagi lama banget belum ada membaca judul buku baru gitu. Yang dulu-dulu? Dulu-dulu banyak. Gue tuh sempat, tanda kutip, pas ingin menjadi individu yang lebih pintar dan bernas gitu kan, kalau kata anak kuliah zaman dulu. Itu kayak awal-awal akhir SMA masuk umur kuliah. Dulu gue banyak baca fiksi gitu, apapun novel yang adult segala macam. Terus gue mulai kayak gue mau berhenti menjadi anak-anak gitu, ada so dewasa gitu lah mikirnya. Terus gue mulai baca buku-buku self help yang ternyata menurut gue kayak gue buang-buang waktu baca buku-buku self help, kayak buat apa gitu. Kayak most of the time mereka isinya sama, dan dia kayak cuma nge-paraphrase sesuatu yang itu aja dengan cara yang lain. Dan tapi kayaknya itu fenomena yang unik tersendiri, kenapa buku self help ini selalu laku gitu ya. Apakah memang ada tendensi orang yang lagi terpuruk itu larinya tuh ke buku gitu, karena ada image bahwa pembaca buku adalah orang yang lebih intelek, kita nggak tahu. Tapi semenjak itu gue balik lagi ke fiksi lagi, tapi bukan yang formatnya yang adult gitu. Formatnya tuh emang kayak apa namanya, buku-buku tua kayak H.G. Wells nulis sesuatu zaman dulu. Gue bacain novelnya George Orwell yang gue belum pernah baca lagi. Siapa yang nulis Blood Meridian? Gue lupa. Blood Meridian, gue malah nggak paham itu. Itu bacaan-bacaan lo? Iya. Tapi gue kembali ke fiksi lagi gitu. Dan satu hal yang gue pelajari, gue banyak banget merasa bisa mengambil insight tentang kehidupan, bahkan dari fiksi gitu. Bahkan yang levelnya tuh personal gitu. Dibandingin kayak dikasih tahu sama buku self help bahwa lu harus bangun lebih pagi ya, lu harus makan kayak gini. Lu lebih masuk dari yang fiksi. Cobalah kalau kerja lu bagi jadi 3 apa segala macam. Enggak, kayak gue selalu sekarang lebih suka membaca sesuatu itu fiction gitu. Gue tuh udah 2 tahun lebih ini kayak nge-list down, semua orang bilang buku ini bagus katanya, buku ini bagus. Dengan topik-topik yang relevan juga ya, fiksi-fiksi. Gue lupa judulnya apa, ada tentang novelis keturunan Asia meninggal, ada draft bukunya, dipublish sama orang lain, dan terkenal sukses gitu. Tapi orang yang publish ini sebenarnya perempuan kulit putih, white gitu.
itu kan sesuatu yang kayak mungkin nggak bakal diangkat jadi topik kalau 10-20 tahun lalu gitu. Tapi sekarang jadi identitas, topik. politik identitas sekarang kayak apa kalau African American, lo Asian American gitu. Ini kan lagi gencar banget kan, jadi sesuatu yang dibicarakan beberapa tahun terakhir ini gitu. Tapi gue lagi nyatetin banyak banget. Orang bilang ini bagus, orang bilang itu bagus gitu. Tapi belum ada yang gue baca. Udah ada yang gue beli, tapi belum ada yang gue baca. Gue lagi banyak 1-2 tahun ini mengkonsumsinya, lebih banyak film, lebih banyak esai gitu. Karena menurut gue esai ini new format yang gue nggak ngerasa itu muncul banyak loh di YouTube. Dulu di YouTube pas zamannya gue kuliah gitu mas, kayak 2013, 2014 gue nggak merasa itu banyak muncul di YouTube gitu. Di YouTube ya kalau nggak video klip ya komedi, skit gitu. Format interview aja dulu belum sebanyak sekarang gitu. Kayak gue baru ngerasa kayak di let's say 5-4 tahun terakhir inilah gitu. Ada format yang orang ngomong di depan kamera sendiri, tapi production-nya bagus, editingnya bagus gitu. Dulu nggak terlalu banyak gitu. Jadi dia ya exposition aja, menjelaskan sesuatu, ngasih lihat opininya dia. Kita zaman dulu nggak merasa kayak monolog ini adalah sesuatu yang menarik gitu kan. Kayak explain gitu ya, dia menjelaskan dan perkaranya dan kita gini nih persoalannya. Dan gue lagi banyak sekali mengkonsumsi video esai seperti itu gitu. Yang bahkan kayak ada channel yang gue suka banget gitu, dia mepet filosofis judulnya Horses. Dia dari ngomongin 9/11 sampai ngomongin kayak puisi terbaik sepanjang masa menurut dia gitu, tapi semuanya video esai gitu, 20-30 menit, very good editing. Dia punya merchandise loh, maksudnya yang kayak that's how big they are right now gitu dibandingin sama zaman dulu. Gue ngerasa yang kayak video essays ini tuh sekarang ya the new columnist gitu, the new writers yang dulu mungkin kita ngefans sama siapa kalau baca koran selalu ada. Iya, ada kolom tertentu. Gitu. Sekarang isi lihat video essays. Dan kita nggak pernah ngeliat mukanya si Horses ini kayak gimana, karena dia anonymous. Tapi dia jual merchandise-nya ada pedang, bayangin. Pedang besi, udah sold out. Waktu itu mau beli, cuman nggak tahu ngirimnya ke sini gimana gitu. Dan ya kayak itu sesuatu yang lazim gitu sekarang. Dia bahkan udah menggantikan beberapa format media yang biasanya gue konsumsi dari kecil. Bisa disambi kan, sedangkan kalau buku gue harus punya audiobooknya untuk menyambi itu gitu. Ini gue mengkonfirmasi karena ada rising juga sih tumbuhnya industri buku, terutama buku yang punya statement ya, yang clear dia mau menjadi apa di toko buku itu, dan kayak gejala global juga membuat industri ini kayak punya nafas baru bahwa ini ada pembacanya loh yang muda yang menemukan lagi keasikan dia membaca dan menemukan materi-materi bacaan yang bahkan kayak tadi dia mau ambil sebuah topik yang dalam dan dari buku babonnya itu, dan sekarang lagi muncul lagi tuh kesadaran untuk masuk ke situ. Kayak dan gue juga sadar kayaknya akhir-akhir ini buku-buku self help itu udah mulai menurun juga kayak pamornya ya gitu di publik. Dan diskursus itu gue juga melihat beberapa kali di internet tidak datang dari gue sendiri gitu. Oh ternyata nggak cuma gue doang yang benci buku self help sekarang. Lagi-lagi mungkin karena Gen Z ini sebagai pembaca baru, generasi baru pembaca ini nggak suka dikasih tahu mas. Yang dia pengen sendiri aja. Menurut gue gitu, karena pas zaman gue kerja gini, enggak gitu. Itu pengalaman hidup lu gitu, itu kebenaran subjektif lu. Kalau buat gue nggak kayak gitu, makanya buku self help mulai nggak laku. Kayak mereka sekarang kalau baca something non fiction ya bener-bener yang emang ya yang ngomongin topik sesuatu yang spesifik gitu. Atau kayak yang ngomongin ideas yang kuat, bukan kayak dulu kan ada eranya banget kan, buku-buku self-help ini selalu paling depan gitu di semua toko buku. Ya bestsellernya dia. Selalu bestseller gitu. Sampai kayak jadi momok aja gitu kalau ngelihat kayak di rumah orang atau di tempat orang kayak ada buku itu lagi. Gitu. Ketemu lagi. Dan yang baca gitu-gitu aja hidupnya dari dulu gitu. Gak kayak self-help amat sama buku ini. Gak self-help juga. Gak self-help amat, iya. Nah di luar lo sebagai seniman, musisi, dan juga bapak dari berapa kucing? 8 kucing. Lo punya hobi apa, Bas? Gue sangat menggandrungi gaming.
apa namanya, kayak hampir semua konsol gue punya ya. Jadi game apapun yang dibilang bagus, gue punya konsol untuk memainkan itu. Dan itu dari kecil gitu. Mungkin kayak ada semacam balas dendam juga karena dulu mungkin nggak ada uangnya buat beli. Sekarang pas bisa, semuanya ada. Gue tuh udah sampai habitnya di mana kayak lagi ada diskon gitu di satu platform game-nya, Steam gitu namanya. Gue bisa beli kayak 20 game. Yang gue install cuma 1 atau cuma 2, yang gue mainin cuma 1, itu juga cuma setengahnya gitu. Gue pengen aja punya dulu. Dan gue seneng kayak ngebacain reviewnya, nontonin video essay juga tentang game gitu, karena pembedahannya kan juga layered ya. Gue ngerasa kayak apa namanya, dia tuh sahih sekali sebagai sebuah format media gitu. Game ini kan suka dianggap tidak bisa 11-12 sama film sama buku gitu, yang gue sangat tidak setuju itu. Banyak banget hal yang gue pelajari dari game juga gitu loh. Dan ya akhirnya pembedahannya gitu secara sosial, secara politik itu juga banyak gitu di game. Nah, itu perlu oleh video essays gitu. Kadang-kadang gue lebih suka mengkonsumsi media yang membedah tentang gamenya dibandingin main gamenya gitu. Kayak gue punya dulu suatu saat kalau ada waktunya gue main. Tapi yang ya hobi gue nomor 1 itu sih, sama apa namanya, ya ngoleksi barang gitu yang emang dari pop culture yang gue suka. Cuman ini lagi dikit banget mas, ini habis dibersihin ruangan ini dipindah ke atas semua. Kayak makanya ini banyak kosongnya. Dan buku-buku juga lagi banyak yang di atas. Cuman kayak gue lagi agak berhenti sekarang, kayak nggak tahu mau ditaruh mana lagi ya, karena di atas juga udah banyak banget gitu. Sama gue suka kayak nyari atau ngoleksi barang yang gue tahu kayak ini ada kemungkinan nggak bakal diproduksi lagi gitu, atau nggak bakal dicetak lagi. Dan gue paling sering kayak gitu di buku. Jadi kalau tiap kali liburan keluar pulang tuh ada satu koper sendiri tuh dibuka buku semua. Terutama gue dan pasangan gue itu sama-sama hobi ngoleksi buku gitu. Yang lo kira nggak akan terbit lagi? Nggak akan terbit lagi gitu. Ada lah di sini beberapa bukunya yang nggak bisa disebut di layar gitu. Yang kayaknya ini nggak mungkin lagi nih dikasih terbit nih gitu. Gue pengen punya. Karena gue pernah pas masih SMA tersentuh sama Fahrenheit, berapa angkanya lupa, fiksi tentang di masa depan buku itu yang dilarang itu dibakar gitu. Jadi kayak lo kalau ketahuan punya bukunya akan dibakar dan lo akan kena hukuman gitu. Entah kenapa fiksi tersebut resonate banget sama gue sampai gue gede. Makanya lo kemana-mana kalau ada buku yang lo anggap akan jadi barang yang nggak akan dicetak lagi lo koleksi. Kayak ini kayaknya nggak bisa nemu ini selain di toko ini lagi gitu, di tempat ini selalu gue beli gitu, kalau gue bawa pulang. Nah, buat lo sendiri hobi itu apa dalam konteks keseluruhan lo berkarya itu? Dia selalu yang kayak ngejaga gue biar gue tetap waras gitu, kayak biar gue tetap selalu punya. Gue merasa bensinnya selalu 2 gitu ya, kayak emang observasi yang gue lihat di masyarakat gitu, yang entah jadi kesedihan atau kemarahan, ya emang yang beneran jadi topik lagunya. Dan kewarasan gue yang kayak gue punya tenaga seberapa banyak lagi yang bisa gue habisin buat ngerjain ini gitu. Yang kedua tadi itu nggak bakal kisi kalau gue nggak punya hobi-hobi tersebut, karena itu kayak recharge ya. Iya, mereka jadi pelarian gitu kan. Kayak ruangan yang menyenangkan gitu buat gue bisa ngabisin sesuatu dan tanda kutip punya pembelaan buat menggunakan uang yang gue dapatkan dari karir gue buat jadi sesuatu gitu. Dan kadang-kadang feedback loop secara positif juga. Kadang-kadang gue menemukan sesuatu yang ingin gue tulis itu karena kayak buku yang gue dapetin gitu. Dia ngomongin apa segala macam, atau yang kayak sesuatu yang gue rasakan pas gue lagi nyoba main game tertentu, karena game sekarang banyak sinematik juga. Gue banyak banget dapat kayak ide untuk sebuah lagu juga, atau kayak untuk sebuah diskursus gitu ya, yang bisa diturunin jadi marketing jadi apa tuh dari game gitu. Jadi gue ngerasa kayak ini menyelam minum air kalau ngelakuin ini semua di spare time gue, karena kadang-kadang di saat gue lagi main game
ada aja gitu Ide, 1-2 dialog atau 1-2 scene yang kayak muncul. gue pengen ke studio gitu, lihat ini gue pengen ke studio. Serius itu terjadi ya? Terjadi gitu. Pengen mengerjakan sesuatu. Artinya ide atau gagasan itu muncul ketika lo merasa memang bebas dan melakukan sesuatu yang anggap menyenangkan juga kali ya? Iya, kayak gue bukan, ya gue merasa gue bukan mesin gitu ya. Gue nggak bisa yang kayak bener-bener ngeluarin ide tuh murni dari observasi terus gitu, inwards atau kayak sesuatu yang gue lihat di luar. Gila gue lama-lama kalau kayak gitu, yang kayak apalagi dengan semua berita yang seperti ini kan akhir-akhir ini. Gue pengen dihadapkan oleh masalah yang harus diobservasi, tapi kalau itu fiksi gitu loh. Kalau itu di buku gitu, kalau itu di film, kalau itu di game gitu. Kalau di dunia nyata tuh mumet gitu sebenarnya. Tapi kemampuan untuk mengobserv sesuatu, pengalaman membaca dan menonton atau juga mendengarkan musik-musiknya. Banget. Menurut gue dari fiksi lagi, kayak pengalaman gue merasa kayak ilmu otodidak gue untuk mengobservasi sesuatu dan merangkum itu ya. Jadi kayak gimana cara gue merangkum kejadian ini atau fenomena ini jadi satu kalimat ya, karena gue cuma punya 8 bar gitu di lagu gue gitu. Itu dari fiksi gue dapatnya. Dari kekayaan imajinasi. Iya, yang kayak bagaimana ya film juga mereka cuma punya 2 jam, 2,5 jam gitu. So much to tell kan. Gimana caranya pakai visual cue itu bisa muncul gitu. Di buku juga pasti ada proses penyuntingan kan, sama editor ya segala macam, ide kepanjangan. Jadi gue belajar merangkum gitu, dan gue juga belajar menambahkan gitu, menambahkan detail, itu semua tuh dari fiksi gitu, keduanya. Dengan ruang yang sempit. Dengan ruang yang sempit yang gue punya, gimana caranya 4 menit ini masuk semua dan nggak kerasa dipotong-potong gitu ceritanya, jadi satu kesatuan. Itu benar-benar dari fiksi gitu. Ya gue ngerasa mereka sebagai sebuah medium tuh kayak Trojan Horse gitu, bagus banget tuh masuk. Yes. Gue bisa belajar politik pas umur berapa, baca Hunger Games series gitu, yang kayak salah satu favorit gue sampai sekarang ya. Maksudnya Suzanne Collins bisa memberikan pemahaman ke anak-anak yang baca bahwa jangan sampai lu tuh kalau emang lagi memperjuangkan sesuatu ada konflik horizontal gitu. Masalahnya tuh pasti harus ke atas, jangan ke atas gitu, jangan ke samping. Dan ya itu datangnya dari fiksi gitu. Gue pertama kali melihat musik pop tuh bisa politis ya, dan laku gitu di radio. Itu pas SMP ngeliat Green Day, kayak gitu kan. American Idiot ini yang kemarin mereka headline di Coachella, itu kan monumental ya sebagai sebuah album. Buat gue dia medium fiksi yang mengubah banyak banget hal gitu loh. Dia jadi presiden yang baik buat semuanya yang lain di musik bertahun-tahun kemudian. Cuman banyak sekali yang gue pelajarin dari fiksi gitu. Jadi gue nggak pernah merasa malu bahwa konsumsi media gue tuh nggak pernah kayak seberat hal-hal yang tanda kutip terasosiasi dengan sesuatu yang lebih akademisi atau pinter gitu, kayak esai ini atau kayak lu udah baca bukunya yang ini yang apa belum, buku filsuf segala macam. Enggak juga kayak, tapi malah lebih otentik kan, artinya lu sendiri mengalami, menyukai, dan dari situ keluar kayak daya observasinya. Gua punya ketertarikan untuk membaca buku-buku tersebut, tapi tidak sebesar ketertarikan gue membaca apa yang emang genuinely gue suka gitu. Fiksi tadi itu ya. Dan ya buat gue nggak apa-apa, kayak gue nggak tahu ya, ini analisa gembel gue aja gitu. Cuman mungkin ada juga keadaan di mana banyak sekali pergerakan itu terjebak selalu dengan cara dan format dan pola pikir yang sama, karena kalian baca buku yang sama terus. Coba yang lain gitu. Kayak ada penemuan cara yang berbeda. Dan mungkin kenapa yang generasi muda sekarang melakukan perlawanan lebih work dan orang-orang lebih takut gitu. Karena mereka udah ya pakai cara yang lain gitu, nggak mau dikasih tahu. Udah banyak banget yang mungkin dulu tuh dianggapnya sahih gitu, sekarang tuh yang kayak oke, bagus, tapi dia nggak satu-satunya patokan gitu dalam berpikir, dalam melakukan sesuatu. Dan itu ada kesegaran sih jadinya kan, karena dia juga detach dengan politik yang lama, dia melakukan dengan cara-cara yang baru yang mungkin nggak ada dalam format sebelumnya kan. Orang rasa hal-hal yang nggak pernah dipikirin sama Karl Marx gitu kan. Bisa jadi sesuatu yang berbeda. Terakhir banget soal keluarga, lo punya konsep keluarga gimana, Bas? Karena gue lihat kan lo punya pengalaman, gue dengar di podcast siapa ya, lo akhirnya keluar dari pekerjaan pas di ulang tahun nyokap,
Oh iya, Kalau iya, ditanya iya. soal kerjaan itu, gue anjir ini memang Gue udah lupa tuh kalau gue kesel lagi bahwa dia ingat gue coba bahas nyebelin juga ya. konsep keluarga tuh bagaimana menurut lo? Dan gue terakhir sih tersentuh banget ketika lo lagu Nina itu. Pas perpisahan gue sama anak gue. Nah gue kuliah dan dia memilih untuk ya kuliah di luar gitu. Kita sebagai orang tua kan ya kagok juga nih. Tapi ya dia mau cari perjuangannya sendiri. Nah konsep keluarga menurut lo gimana? Berat sekali ya pertanyaannya. Kayak gue merasa gue ini sesuatu yang gue juga masih pelajarin gitu mas, dan gue rasa ini pembelajaran seumur hidup. Gue ngerasa gue akan seumur hidup belajar menjadi seorang anak yang baik gitu untuk orang tua gue, tapi gue juga harus belajar menjadi seorang bapak gitu misalnya suatu saat, seorang suami suatu saat yang baik juga, yang mungkin apa yang gue dapatkan dalam mempelajari menjadi seorang pasangan itu akan bertentangan dengan apa yang gue dapatkan di saat gue berusaha menjadi anak yang baik gitu. Dan di saat yang bersamaan gue juga tahu kalau nyokap gue juga belajar menjadi seorang ibu itu seumur hidup Ya, gitu. betul. Bokap gue juga belajar jadi bapak itu juga seumur hidup. Gue kayak cuman dulu pas gue masih muda dan tinggal di rumah orang tua, mungkin karena ada lagi-lagi kayak petir dimasukin ke botol berkali-kali ya. Jadi kayak gue punya amarah yang besar gitu kadang-kadang sama mereka. Di saat gue udah tinggal sendiri dan makin tua malah kayak gue makin bisa kayak memahami. Atau berusaha menyamakan frekuensi gue sama mereka gitu. Tiap kali ketemu. Terutama ke bokap mungkin, karena gue sama nyokap dari dulu udah, gue merasa pribadi gue deket banget gitu. Gue ngerasa salah satu yang paling penting gitu ya kalau dalam hidup berkeluarga adalah selalu memperbesar threshold maaf lu ke satu sama lain yang ada di anggota keluarga lu gitu, konsep itu. Yang bahwa zaman dulu tuh ini kejadian ruangan lu segini doang dan lu marah kan, sekarang lu punya segini, sehingga lebih besar lagi. Tapi dalam arti bukan yang kayak selalu memaafkan kesalahan ya, tapi dalam arti yang kayak ya gimana sih, susah menjelaskannya, tapi kalimatnya kayak semacam ya dia emang kayak gitu orangnya gitu. Ada pemahaman akhirnya. Ada pemahaman gitu. Ya kita kasih tahu kenapa kita tersinggung, kenapa kita nggak suka, tapi ada pemahaman bahwa dia emang kayak gitu. Dan ya dia keluarga gue nonetheless kayak selama bukan hal-hal yang levelnya udah hak asasi manusia gitu. Kayak dia keluarga gue gitu nonetheless. Gue merasa itu pembelajaran yang gue harus jalanin gitu seumur hidup dalam keluarga kandung ya gitu. Gue punya keluarga pilihan, tim kerja gue keluarga pilihan gue. Kakak adik yang gue pilih di saat gue udah punya value gitu. Gue mikir kayak gue mau ada dia di sini, kalau dia mau juga kita jadi keluarga pilihan. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu ya, karena gue merasa gue most of the time hidup gue lebih banyak di jalan dibandingin di rumah karena touring segala macam. Dan gue udah literally percaya nyawa gue ke mereka gitu, yang kayak kalau misalnya nggak ada mereka, gue udah nggak tahu kayak di jalan tuh kayak gimana gitu. Bener-bener secara literal gitu, keselamatan gue tuh di tangan anak-anak ini semua. Dan sebaliknya gitu, udah saling percaya aja. Dan ternyata di keluarga pilihan ini pun sama gitu mas, kayak 100% tiap hari itu cuman perihal membesarkan ruang maaf tadi gitu, membesarkan ruang penerimaan. Yang kayak ya dia emang kayak gitu, kalau misalnya emang lu nggak suka sama sifat dia yang kayak gitu, jangan taruh dia di posisi itu gitu. Dia punya kapabilitas lain, geser misalnya. Dia emang kayak gitu, makanya dia melakukan hal tersebut. Jadi nggak apa-apa lu marah aja, lu kesel, tapi lu harus ngerti kalau dia emang kayak gitu. Jadi kayak berusaha berdamai sama hal-hal yang lu tahu dari awal dia nggak bakal berubah. Bagian ini dia nggak bakal berubah, gitu. Tapi kita terima aja ya. Tapi ya lu besarkan ruangan untuk bisa menerima kayak, oh emang di anggota keluarga gue ada satu yang nggak bakal bisa serapih gue misalnya di rumah. Emang kayak lu naruh sikat gigi di mana akan geser gitu, lu naruh buku di mana akan geser. Tapi ya gitu, seumur hidup lu membesarkan ya ruang maaf tersebut aja biar kayak
kalau bukunya lagi nggak di rak buku, ya udah lo terima aja lah. Emang dia aja gitu, karena nggak ada yang perfect gitu kan, pasti sulit. Tapi buat lo nyokap sendiri apa posisi dalam Dia perjalanan? apa ya, kayak nyokap tuh nyokap sih, kayak gua ngerasa itu title yang mulia banget gitu loh, menjadi seorang ibu tuh itu mulia banget, dan cuman satu gitu di hidup gue tanda kutip di pertemanan gue, di keluarga pilihan gue ada figur ibu gitu yang kita semua anggap figur ibu, tapi ya the real ibu cuman satu ibu. Gitu, nyokap gue doang, dan gue grateful banget gue lahir di dunia ini dan di kehidupan dimana kayak gue nggak perlu merasakan gue perlu manggil orang lain dengan judul ibu juga gitu. Keluarga gue utuh. Itu privilege yang besar sekali gitu, di saat gue sadar bahwa ternyata banyak yang nggak mengalami perceraian dan perselisihan itu tuh tidak selangka yang gue lihat gitu. Apalagi kayak tadi kembali ke topik di awal, gue datang dari keluarga Kristen Katolik. Perceraian itu sulit sekali dilakukan di Katolik gitu, proses itu sangat panjang. Dan karena gue sekolah di sekolah Katolik, kebanyakan keluarga-keluarga yang gue kenal gitu, punya teman-teman gue juga semua keluarga Katolik. Betul, gitu. Ya. Pas gue masuk kampus, ternyata yang punya single parent tuh banyak banget. Bahkan yang nggak diurus sama kedua orang tuanya udah pisah tuh juga banyak banget gitu. Gue bisa bilang setengahnya lah bahkan. Itu ilusi yang gue nggak pernah punya gitu, kayak 12 tahun di sekolah dari kelas 1 SD sampai kelas 12 SMA. Tapi in a good way kan, itu melunturkan filter yang tadi. Iya, dan itu ngebikin gue appreciate my parents more gitu di situ. Dan ya gue sangat bersyukur gue bisa dan cuman perlu nyebut satu orang sebagai ibu gitu di hidup gue, beneran ibu ya. Dan dia menurut gue menjalankan fungsinya dengan sangat baik. Banyak banget lah yang gue merasa kayak hal-hal yang fundamental gitu di hidup gue tuh diajarin ya sama nyokap gue gitu. Kamu kalau nggak mau digituin sama orang, jangan gituin orang. Kayak prinsip-prinsip moral. Prinsip-prinsip moral lah gitu. Gue inget nyokap gue tuh sering banget ngomongin kayak lu selalu bayangin diri lu di posisi dia gitu. Itu membangun empati juga. Dalam banyak hal. Bahkan di saat sesuatu yang nggak ada hubungannya dengan interaksi langsung dengan orang. Tapi nyokap gue selalu berusaha ngajarin gue bayangin lu ada di posisi itu orang itu gitu. Itu menurut gue salah satu kalimat yang kayak gue jadi fondasi gue dalam banyak banget hal gitu. Bahkan dalam berkarya pun kayak gue berusaha bisa mengobservasi sesuatu tuh nggak cuma dari sudut pandang gue doang, tapi dari sudut pandang orang. Dan ya itu sih, maksudnya ya berkah tuh dibagi gitu. Kalau kata nyokap gue, berkah yang buat lu sendiri tuh nggak ada gunanya gitu, harus dibagi. Sampaikan ke orang lain. Gitu Bas, udah sejam lebih kita. Oh iya. Wih. Semoga botol-botol yang menangkap petir tadi makin gue ngerasa itu perlu diperbanyak, karena yang di luar sana kadang-kadang nggak paham atau kemampuan observasinya nggak seleluasa Bas, dan Bas punya ruang untuk menyampaikan itu mudah-mudahan jadi tempat untuk orang lihat. Jangan sampai sih petirnya itu kebuka dan menghancurkan. Amin. Terima kasih juga sudah mampir, terutama juga ya, karena 1 dan 2 hal saya sekarang kalau ada di sini media mau banget, tapi ke rumah mau nggak? Tapi ini keberapa udah media kesini kan banyak ya? Tempo udah pernah, Kompas tuh ini udah yang kedua. Si Vito ya? Vito udah. Apalagi udah banyak Mas, lumayan. Ya? Belum semuanya keluar sih. Tapi ini rumah yang menyenangkan sih, kawasannya dan lingkungannya. Iya. Tadi masuk langsung lumayan asri ya. Banyak ruang terbuka. Ada dia di sini. Dia tidur, dia menikmati obrolan kita. Tapi jujur gue kenal lu tuh nggak lama, belum lama. Dulu yang ngasih tahu pertama tuh Mas Adip. Mas Adip. 2008, 2019 lah. Plus tuh sebelum pandemi dia ngajakin nonton India Manggung. Cuman gue, apain dia itu. Terus gue tersentak ketika anak gue cerita, "Pa dengerin ini nih." Gue sama anak dia ngobrol juga. Makanya gue ngerasa perlu banyak mendengar dari generasi yang baru juga untuk dapat. Ya tadi gue ngangkat lo menjadi juru bicara untuk
generasinya, karena apa yang lo sampaikan itu hampir semua yang jadi keresahan juga mahasiswa gua kalau isu 2019 itu mental health kan kuat banget, dan itu hampir semua skripsi anak-anak tuh nyorotin itu, dan oh di lagu-lagu lo ternyata muncul itu, kayaknya ngerasa oke, dan cara untuk mendengar itu baik banget, lo bisa dapat dari point of view orang. Dan nyokap lu bener tuh, lihat lu kalau di posisi itu gimana. Ya, kadang-kadang kita punya ego, enggak, gue nggak mau masuk point of view dia, takut nanti gue malah terpengaruh atau gue nggak pure lagi ngelihat. Kadang-kadang kan kita one sided aja kan itu. Nah, itu thank you sih, gue jadi ngerasa lebih deket kenal dengan anak gue karena salah satunya lu. Terima kasih banyak.